Ada satu perjalanan paling sunyi yang jarang disadari manusia, perjalanan menemukan diri sendiri. Banyak orang mengira mereka sudah mengenal dirinya. Apa yang mereka suka, apa yang mereka benci, apa impian mereka, siapa tujuan hidup mereka. Namun, kenyataannya, sebagian besar hanya mengenal dirinya yang dibentuk oleh dunia, bukan dirinya yang sejati. Mereka menjalani hidup berdasarkan ekspektasi keluarga, tekanan lingkungan, standar masyarakat, bahkan luka masa lalu yang tidak pernah disadari. Akhirnya, mereka hidup bertahun-tahun sebagai orang lain, bukan sebagai diri yang sesungguhnya. Ketika kamu bertanya pada dirimu, siapa aku sebenarnya? Mungkin yang muncul hanyalah jawaban-jawaban dangkal, pekerjaanmu, hobimu, umurmu, statusmu. Tapi itu semua bukan dirimu. Itu hanya label. Identitas palsu. Cangkang luar yang kamu pakai karena dunia menuntutmu seperti itu. Diri yang sebenarnya tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dipahami oleh logika, dan tidak bisa dijelaskan dalam satu kalimat. Ia hanya bisa dirasakan ketika kamu berani masuk ke dalam ruang terdalam jiwamu, tempat di mana keheningan berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Bayangkan ini, ada dua versi dirimu yang berjalan dalam satu tubuh. Dirimu yang dunia ciptakan, penuh ketakutan, penuh tuntutan, penuh beban. Dirimu yang sejati, bebas, jernih, lapang, dan tahu arah hidupmu yang sebenarnya. Pertanyaannya, selama ini kamu hidup sebagai yang mana? Sebagian besar orang tidak pernah bertemu dirinya yang sejati karena mereka terus sibuk menjadi apa yang ingin dilihat orang lain. Mereka mengejar validasi, mencari pengakuan, berharap disukai semua orang. Mereka takut menjadi dirinya sendiri karena khawatir tidak diterima. Hingga akhirnya, mereka menjadi bayangan dari dirinya sendiri, hidup dalam tubuh yang sama tetapi merasa kosong, hampa, dan kehilangan arah. Ada orang yang bekerja keras setiap hari, tetapi tidak pernah merasa puas. Ada yang punya semuanya, uang, pasangan, karir, tetapi dalam hati tetap merasa tidak lengkap. Ada pula yang terus merasa gelisah tanpa alasan, seolah ada bagian dalam dirinya yang hilang. Mereka tidak sadar bahwa yang hilang itu adalah dirinya sendiri. Namun, perjalanan bertemu diri sejati bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar. Ia tidak berada di gunung tinggi, tidak menunggu di tempat suci, tidak tersembunyi di balik ritual apapun. Ia berada di dalam dirimu sejak awal, hanya saja tertutup oleh banyak lapis luka, ketakutan, trauma, dan pikiran-pikiran yang kamu kumpulkan selama hidup. Pertemuan itu baru terjadi ketika kamu mulai diam. Ketika kamu berhenti berlari. Ketika kamu berhenti mengejar apapun yang membuatmu lupa kembali ke dalam. Di saat kamu mulai mempertanyakan, apa yang sebenarnya membuatku bahagia? Apakah aku hidup sesuai kata hatiku? Apakah aku jujur pada diriku sendiri? Apakah aku sedang hidup, atau hanya bertahan? Jawaban jujur dari pertanyaan itu seringkali lebih menyakitkan daripada yang kamu kira. Tapi justru itu pintu pertama untuk menemukan dirimu yang sejati. Karena pertemuan itu bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, tetapi membuang semua yang bukan dirimu. Di bagian kehidupan tertentu, kamu mungkin pernah merasakan momen ketika semuanya terasa berhenti. Ketika hidup seperti menamparmu, menyadarkanmu bahwa ada sesuatu yang salah. Kamu mungkin kehilangan seseorang, kehilangan pekerjaan, kehilangan arah, atau mengalami kegagalan yang membuatmu runtuh. Banyak orang menyebutnya cobaan. Tapi sebenarnya, itu adalah panggilan jiwa, tanda bahwa dirimu yang sejati sedang mengetuk pintu, meminta untuk ditemukan. Ketika dunia luar menjadi kacau, seringkali itu cara semesta memaksa kita untuk melihat ke dalam. Dan pada saat itulah, kamu mulai menyadari bahwa selama ini kamu terlalu sibuk hidup untuk orang lain, terlalu sibuk memenuhi standar yang tidak pernah kamu buat sendiri. Kamu berhenti sejenak, menarik napas, dan berkata dalam hati, "Aku lelah, tapi apa yang sebenarnya aku cari?" Itulah titik awal perjalananmu. Titik yang jarang disadari orang. Titik di mana kesadaranmu mulai bangun.
Pertemuan dengan diri sejati bukanlah ledakan besar. Ia datang pelan-pelan, seperti cahaya kecil yang muncul di ruang paling gelap dalam dirimu. Tapi begitu cahaya itu muncul, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Karena saat kamu mengenal dirimu yang sebenarnya, kamu berhenti hidup dalam ketakutan dan mulai hidup dalam kebenaran. Pertemuan dengan diri sejati selalu dimulai dari satu hal yang sering diabaikan manusia, suara jiwa. Suara yang sangat halus, sangat lembut, bahkan sering tertutup oleh suara ego, suara luka, dan suara dunia. Banyak orang hidup tanpa pernah benar-benar mendengar suara ini. Mereka sibuk mengikuti kebisingan pikiran, tekanan dari luar, opini orang lain, dan segala hal yang memaksa mereka untuk terus bergerak tanpa pernah berhenti sejenak untuk mendengarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh dirinya sendiri. Suara jiwa tidak pernah berteriak. Ia tidak memaksa. Ia tidak menuntut. Ia hanya berbisik dalam diam, "Ini bukan jalanmu, kamu tidak bahagia, ada sesuatu yang lebih baik untukmu." Namun manusia terlalu sering menutupinya dengan logika, rasa takut, dan alasan-alasan yang tampaknya benar, padahal sebenarnya hanyalah tembok pertahanan yang dibangun oleh rasa tidak yakin. Di titik tertentu, kamu mungkin pernah merasakan dorongan aneh untuk melepaskan sesuatu, pekerjaan yang membuatmu stres, hubungan yang melelahkan, gaya hidup yang tidak lagi sesuai dengan dirimu. Kadang dorongan itu datang tanpa alasan yang jelas. Tetapi perasaan itu kuat, seperti ada kekuatan dari dalam yang menarikmu ke arah yang berbeda. Itulah suara jiwa yang mulai mengetuk. Sayangnya, ketika suara ini muncul, banyak orang justru mengabaikannya. Mereka berkata dalam hati, "Aku harus bertahan. Ini sudah jalannya. Aku tidak punya pilihan." Semua orang melakukan hal yang sama. Padahal, terdalam hati mereka, ada kesadaran lain yang berkata, "Aku tidak seharusnya di sini." Suara jiwa adalah kebenaran yang paling murni dalam diri manusia. Ia tidak terikat ekspektasi siapapun. Ia tidak terpengaruh oleh opini sosial. Ia tidak peduli dengan penilaian orang lain. Suara ini hanya peduli pada satu hal, membawamu kembali pada dirimu yang sebenarnya. Lalu bagaimana cara mengenali suara jiwa? Bagaimana kamu tahu bahwa itu bukan sekadar keinginan sesaat atau pelarian? Ada beberapa tanda yang sering muncul ketika jiwa mulai berbicara. 1. Kamu merasa gelisah tanpa alasan. Ini bukan gelisah seperti khawatir atau takut, tetapi gelisah karena kamu merasa hidupmu tidak berada di jalur yang benar. Kamu merasa seperti sedang mengejar sesuatu yang tidak kamu inginkan, seperti memakai pakaian yang tidak cocok, seperti hidup bukan sebagai dirimu. 2. Kamu mulai mempertanyakan banyak hal. Apa tujuanmu? Mengapa kamu melakukan sesuatu? Untuk siapa kamu berjuang? Pertanyaan-pertanyaan yang dulu tidak pernah muncul, mendadak menjadi sangat penting. Ini tanda bahwa jiwamu mulai mengetuk pintu kesadaranmu. 3. Kamu mulai merasa lelah secara batin. Bukan sekadar lelah fisik, tetapi lelah dari sesuatu yang lebih dalam. Seperti energi hidupmu terkuras oleh sesuatu yang tidak sesuai dengan dirimu. Lelah seperti ini tidak bisa dihapus hanya dengan tidur atau liburan, karena akar masalahnya bukan berada di luar, tetapi di dalam. 4. Intuisi mulai menjadi lebih kuat. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, tetapi kamu tahu itu benar. Kamu mulai peka terhadap tanda-tanda, peka terhadap energi orang, peka terhadap arah hidupmu sendiri. Kamu mulai merasa bahwa ada sesuatu yang memandumu. 5. Kamu merindukan ketenangan dan keheningan. Jiwa selalu berbicara dalam diam. Ketika kamu mulai merindukan momen-momen hening, bukan karena kesepian tetapi karena ingin kembali pulang ke dalam diri, itu tanda bahwa dirimu yang sejati sedang memanggil. Ada satu hal penting yang harus kamu pahami. Suara jiwa tidak pernah menyakitimu. Ia tidak menakut-nakuti. Ia tidak mengancam. Ia selalu mengarah pada kebaikan, ketenangan, dan ketulusan. Yang membuatmu takut sebenarnya adalah suara ego, bagian dari dirimu yang terbentuk dari ketakutan, trauma, dan pengalaman pahit.
Ego berkata, "Jangan berubah, nanti kamu rugi. Tetap di sini saja, ini lebih aman." Kalau kamu jujur pada dirimu, kamu bisa kehilangan segalanya. Sedangkan jiwa hanya berkata pelan, "Percayalah, kamu akan baik-baik saja." Pertemuan dengan diri sejati dimulai ketika kamu mulai berani membedakan kedua suara itu. Ketika kamu tidak lagi mengikuti ketakutan, tetapi mengikuti kebenaran batin yang tenang. Dan anehnya, semakin sering kamu mendengarkan suara jiwa, semakin jelas ia terdengar. Semakin kamu mendengarkannya, semakin hidupmu terasa ringan, menyatu, dan selaras. Ada saatnya kamu akan merasakan bahwa semua hal yang dulu kamu pertahankan ternyata bukan milikmu. Semua hal yang kamu kejar ternyata bukan yang kamu butuhkan. Semua hal yang kamu banggakan ternyata hanya topeng. Dan di momen itulah, kamu mulai melihat dirimu dengan jujur untuk pertama kalinya. Itulah langkah awal menuju diri yang sebenarnya, keberanian untuk mendengarkan suara batinmu sendiri. Untuk bertemu dirimu yang sebenarnya, ada satu proses penting yang tidak bisa dihindari, yaitu melepaskan diri palsu. Diri palsu adalah semua bagian dari dirimu yang tidak tumbuh dari jiwa, tetapi tumbuh dari ketakutan, luka, tekanan, dan ekspektasi orang lain. Ini adalah versi diri yang kamu bentuk agar diterima, dihargai, dan dianggap cukup oleh dunia. Sayangnya, diri palsu ini seringkali menjadi begitu kuat, begitu melekat, bahkan begitu dominan, hingga kamu tidak sadar bahwa itu bukanlah dirimu. Kamu membangun hidup berdasarkan identitas palsu itu. Kamu memilih pekerjaan karena tuntutan masyarakat, bukan panggilan jiwa. Kamu bertahan dalam hubungan karena takut sendirian, bukan karena cinta. Kamu memakai wajah yang berbeda di setiap tempat, hanya agar tidak ada yang melihat luka di balik senyum yang kamu tampilkan. Diri palsu tidak muncul begitu saja. Ia terbentuk dari banyak hal. Luka masa kecil yang tidak pernah sembuh. Kata-kata dari orang yang kamu percayai. Ketakutan yang kamu simpan bertahun-tahun. Kegagalan yang kamu anggap sebagai bukti bahwa kamu tidak cukup baik. Dan standar dunia yang memaksa semua orang untuk menjadi sama. Ketika seseorang hidup terlalu lama sebagai diri palsu, ada perasaan aneh yang mulai muncul. Mereka merasa jiwanya menjauh. Mereka merasa tidak lagi mengenal dirinya sendiri. Mereka hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Mereka bergerak, tetapi hatinya diam. Mereka tertawa, tetapi tidak merasakan apapun. Semua ini adalah tanda bahwa diri palsu sudah mengambil alih. Lalu bagaimana cara melepaskan diri palsu itu? Prosesnya tidak instan. Ia bukan sesuatu yang hilang dalam semalam. Ia adalah perjalanan yang terjadi perlahan, seperti mengupas satu persatu lapisan yang selama ini kamu pakai untuk bertahan. Dan yang paling penting, proses ini seringkali dimulai dari rasa sakit. 1. Ketika sesuatu yang kamu pertahankan mulai hancur. Kadang semesta memaksa perubahan lewat hal-hal yang runtuh. Kamu bisa kehilangan pekerjaan, hubungan bisa berakhir, rencana gagal, seseorang pergi, harapan runtuh. Di permukaan, semua itu terasa menyakitkan, bahkan menghancurkan. Namun, di balik semua itu, ada pesan halus. Ini bukan jalur jiwamu, kamu harus kembali pada dirimu. Sesuatu dihancurkan bukan untuk membuatmu menderita, tetapi untuk meruntuhkan identitas palsu yang selama ini kamu anggap sebagai kebenaran. 2. Ketika kamu mulai merasa tidak cocok dengan kehidupanmu sendiri. Ada momen ketika kamu melihat hidupmu dan bertanya, "Ini siapa? Ini bukan aku?" Kamu mulai merasa aneh dengan lingkunganmu. Kamu tidak lagi cocok dengan orang-orang yang dulu kamu pertahankan. Kamu tidak nyaman lagi dengan percakapan kosong. Kamu tidak ingin lagi hidup dalam rutinitas yang menguras batin. Ini bukan tanda bahwa kamu berubah menjadi orang aneh, ini tanda bahwa dirimu yang sejati mulai muncul. 3. Ketika kamu mulai jujur pada dirimu sendiri. Kebenaran seringkali menyakitkan. Tetapi saat kamu berani berkata, "Aku tidak bahagia. Aku pura-pura kuat.
Aku membohongi diriku sendiri. Aku menjalani hidup ini untuk orang lain, bukan untuk diriku. Itulah momen ketika diri palsu mulai retak. Dindingnya mulai runtuh. Untuk pertama kalinya, cahaya masuk. 4. Ketika kamu tidak lagi takut kehilangan. Diri palsu dibangun untuk melindungi ketakutan. Tapi saat kamu mulai berani berkata, "Kalau aku harus kehilangan sesuatu agar aku bisa menjadi diriku sendiri, aku siap." Itulah momen ketika energi hidupmu berubah. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut. Kamu mulai melihat nilai dirimu dari sisi yang lebih dalam. Melepaskan diri palsu adalah proses kembali ke asal. Proses pulang ke tempat di mana kamu tidak perlu berpura-pura. Tempat di mana kamu tidak perlu kuat setiap saat. Tempat di mana kamu bisa menjadi rapuh, jujur, dan apa adanya tanpa takut penilaian. Tempat di mana cinta tidak lagi bersyarat. Tempat di mana kamu bisa bernapas. Namun, proses ini sering membuatmu merasa sepi. Semakin banyak lapisan yang kamu lepaskan, semakin banyak orang yang tidak lagi resonan dengan energimu. Kamu akan kehilangan teman, kehilangan kebiasaan lama, kehilangan hal-hal yang dulu kamu pikir penting. Tetapi kehilangan itu bukan kehancuran, itu pembebasan. Kamu tidak kehilangan apapun yang benar-benar milikmu. Kamu hanya melepaskan yang bukan dirimu. Dan ketika lapisan-lapisan itu mulai terlepas, kamu mulai melihat bayangan dirimu yang sebenarnya. Bukan sempurna, bukan tanpa luka, tetapi jujur. Dan dari situlah, perjalananmu benar-benar dimulai. Setelah kamu mulai melepaskan diri palsu, muncul satu tahap penting yang seringkali menjadi titik balik dalam perjalanan menemukan diri sejati, kemampuan untuk mendengarkan dirimu tanpa topeng. Ini adalah fase ketika kamu mulai berhadapan dengan dirimu yang paling murni, tanpa peran, tanpa tuntutan, tanpa harus menjadi apapun selain dirimu sendiri. Dan justru disinilah banyak orang merasa takut, karena untuk pertama kalinya, mereka benar-benar melihat dirinya tanpa filter. Kita terbiasa memakai banyak topeng dalam hidup. Topeng kuat agar orang tidak melihat luka kita. Topeng bahagia agar orang tidak khawatir. Topeng sukses agar terlihat berharga. Topeng patuh agar tidak ditolak. Topeng baik agar disukai. Topeng-topeng ini bukan dibuat karena kita ingin berbohong. Seringkali, topeng ini lahir karena kita pernah terluka. Kita pernah ditolak, pernah diremehkan, pernah gagal, pernah dicaci, pernah dikhianati. Dan di suatu titik, kita menciptakan versi diri yang lebih aman untuk melindungi hati kita. Namun, perlindungan itu berubah menjadi penjara halus yang perlahan-lahan mematikan cahaya batin kita. Ketika topeng-topeng ini mulai dilepas, kamu akan merasakan perubahan aneh di dalam dirimu. Sesuatu terasa ringan, tetapi sekaligus berat. Ada rasa lega, tetapi juga rasa takut. Kamu mulai melihat seperti apa dirimu tanpa semua lapisan tersebut. Dan terkadang kamu akan menyadari bahwa dirimu selama ini tidak pernah benar-benar kamu kenal. Dalam keheningan itu, kamu mulai mendengar suara batin yang selama ini tertutup. Suara yang tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi melalui intuisi dan rasa. Suara yang mengatakan, "Ini aku, dirimu yang sebenarnya. Aku sudah menunggumu lama sekali. Sekarang kita bisa bicara." Namun, tahap ini tidak mudah. Ketika kamu mulai mendengarkan dirimu sendiri, kamu mungkin menemukan hal-hal yang membuatmu tidak nyaman. Kamu mungkin menemukan rasa sakit yang belum selesai, luka yang kamu pikir sudah sembuh, ketakutan yang kamu sembunyikan, keinginan yang kamu pendam, dan kebenaran yang selama ini kamu tutupi untuk terlihat baik-baik saja. Pada tahap ini, sebagian orang merasa ingin lari. Ada rasa ingin kembali memakai topeng. Ada rasa ingin kembali menjadi normal. Karena menghadapi diri sendiri ternyata jauh lebih menakutkan daripada menghadapi dunia. Tetapi jika kamu bertahan, jika kamu tetap tinggal dalam keheningan itu, kamu mulai melihat keindahan lain yang tidak pernah kamu sadari sebelumnya. 1. Kamu mulai mengenali kebutuhan jiwamu.
Bukan kebutuhan ego, bukan kemauan yang dipengaruhi dunia luar, tetapi kebutuhan paling murni dari batinmu. Mungkin kamu tiba-tiba menyadari bahwa kamu membutuhkan ketenangan lebih daripada pengakuan. Bahwa kamu butuh kebebasan lebih daripada harta. Bahwa kamu butuh kejujuran lebih daripada kenyamanan palsu. 2. Kamu mulai memahami alasan di balik luka-lukamu. Dalam keheningan, kamu tidak lagi melihat luka sebagai musuh, tetapi sebagai guru. Kamu tidak lagi melihat kegagalan sebagai kutukan, tetapi sebagai penuntun. Kamu memahami bahwa semuanya memiliki makna, dan semua itu membawamu sampai ke titik ini. 3. Kamu mulai menerima diri apa adanya. Perlahan-lahan, kamu mulai berdamai dengan bagian dirimu yang dulu kamu benci, kamu tolak, atau kamu sembunyikan. Kamu melihat semuanya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dirimu. Dan ketika penerimaan muncul, kamu mulai merasakan kedamaian yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. 4. Kamu mulai merasakan arah yang lebih jelas. Tanpa topeng, suara jiwamu terdengar lebih tegas. Kamu mulai tahu mana yang harus kamu lepaskan, mana yang harus kamu pegang, mana yang harus kamu ikuti, dan mana yang harus kamu tinggalkan. Kamu tidak lagi bingung seperti dulu, karena arah hidupmu tidak lagi datang dari luar, tetapi dari dalam. Pada tahap ini, kehidupanmu mulai berubah perlahan. Bukan karena kamu memaksakan diri untuk berubah, tetapi karena kamu mulai hidup selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Pilihanmu berbeda. Responmu berbeda. Energi yang kamu pancarkan berbeda. Dan semua itu menarik realitas baru ke dalam hidupmu. Kamu mulai menyadari bahwa ketika kamu mendengarkan dirimu tanpa topeng, kamu tidak hanya melihat siapa kamu, tetapi juga siapa kamu seharusnya menjadi. Kamu melihat versi dirimu yang selalu ingin keluar. Versi dirimu yang selama ini tertutup oleh ketakutan dan tekanan. Versi dirimu yang lebih tulus, lebih tenang, lebih kuat, dan lebih sejati. Disinilah perjalananmu benar-benar mulai berubah. Kamu tidak lagi berjalan sebagai bayangan dari dirimu, tetapi sebagai dirimu yang asli. Setelah kamu mulai mendengarkan dirimu tanpa topeng, dan memahami siapa dirimu sebenarnya, langkah selanjutnya adalah menemukan kehidupan yang sejati. Hidup yang sejati bukan sekadar menjalani rutinitas, bekerja, atau memenuhi ekspektasi orang lain. Hidup yang sejati adalah hidup yang selaras dengan suara batinmu, hidup yang memberi makna pada setiap tindakanmu, dan hidup yang memancarkan energi dari dalam dirimu, bukan dari apa yang ada di luar. Seringkali manusia mengira hidup yang baik adalah hidup yang terlihat sempurna di mata orang lain. Rumah besar, mobil mewah, pasangan ideal, karir gemilang. Namun, semua itu bisa dimiliki tanpa satu pun memberi kepuasan batin. Banyak orang merasa kosong, meskipun secara materi mereka memiliki segalanya. Itu karena hidup sejati bukan tentang apa yang kamu miliki, tetapi tentang siapa dirimu ketika kamu menjalani hidup itu. Hidup sejati dimulai ketika kamu bisa melakukan hal-hal berikut. 1. Hidup berdasarkan kebenaran batin. Kamu mulai membuat keputusan bukan karena orang lain ingin, bukan karena takut, bukan karena harus terlihat baik, tetapi karena suara jiwa memandumu. Keputusan-keputusan ini mungkin tampak aneh bagi orang lain, mungkin berlawanan dengan norma, tetapi terasa benar di hatimu. Kebenaran batin bukan sekadar moral atau aturan. Ia adalah cahaya yang memberi arah, membimbingmu dengan lembut, dan membuatmu tetap selaras dengan dirimu sendiri. 2. Melepaskan ketergantungan pada penilaian orang lain. Salah satu tanda bahwa kamu menemukan dirimu yang sejati adalah tidak lagi mencari pengakuan orang lain. Kamu mulai memahami bahwa apa yang orang pikirkan tentangmu bukan cerminan dirimu. Kamu belajar untuk berdiri dengan keyakinan, melakukan apa yang benar untuk dirimu sendiri, dan menerima konsekuensi dari pilihanmu tanpa rasa takut. 3. Menjadi autentik tanpa rasa bersalah. Autentik bukan berarti egois. Autentik berarti jujur pada dirimu sendiri, jujur pada niatmu, jujur pada tindakanmu. Kadang, ini membuat orang di sekitarmu terkejut, bahkan tidak nyaman.
Namun hidup yang sejati menuntut keberanian untuk tetap jujur meski dunia tidak mengerti. 4. Kehidupan mulai mengalir lebih ringan. Kamu mulai merasakan energi baru dalam hidupmu. Pilihan-pilihan yang dulu terasa berat, kini terasa alami. Tanggung jawab yang dulu menekan, kini terasa sebagai sarana untuk tumbuh. Hidup yang sejati bukan tanpa masalah, tetapi masalah tidak lagi mematahkanmu, karena kamu tahu siapa dirimu dan apa tujuanmu. Energi batin yang sejati membuatmu lebih fokus, lebih tenang, dan lebih kuat menghadapi tantangan. Hidupmu menjadi lebih ringan, bukan karena masalah hilang, tetapi karena hatimu menemukan kedamaian. 5. Menemukan tujuan yang lebih dalam. Hidup yang sejati selalu berhubungan dengan tujuan batin yang lebih besar daripada ego. Kamu mulai bertanya, apa yang bisa aku berikan untuk dunia? Bagaimana aku bisa membuat hidupku berarti bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk orang lain? Ini bukan tentang pengakuan atau pujian. Ini tentang energi yang mengalir dari dirimu, mempengaruhi dunia dengan cara yang lembut namun nyata. Setiap tindakan menjadi lebih sadar, setiap kata lebih berarti, setiap keputusan lebih selaras dengan tujuan hidupmu. Dalam perjalanan ini, kamu akan menemukan bahwa hidup sejati tidak selalu mudah. Masih ada ketakutan, masih ada keraguan, masih ada momen ketika kamu ingin kembali ke zona nyaman. Namun perbedaan terbesar sekarang adalah kesadaran. Kamu sudah tahu siapa dirimu, dan setiap langkah yang kamu ambil kini dipandu oleh dirimu yang asli. Semesta pun mulai merespons. Situasi yang dulu membingungkan kini mulai terbuka. Orang-orang yang tepat datang, peluang yang selaras muncul. Semuanya terasa seperti dunia ikut bekerja bersamamu, karena energi sejati dari dirimu mulai memancarkan resonansi yang sama dengan semesta. Menemukan kehidupan yang sejati adalah proses pembebasan. Pembebasan dari topeng, dari ekspektasi, dari ketakutan, dari hidup yang palsu. Dan disinilah kamu mulai merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan, karena tidak ada lagi yang harus kamu penuhi, selain menjadi dirimu sendiri. Setelah melalui perjalanan yang panjang, mendengar suara batin, melepaskan diri palsu, dan mulai hidup selaras dengan dirimu, kamu sampai pada titik transformasi. Titik di mana segala keraguan, ketakutan, dan kepalsuan mulai menghilang. Dirimu yang sejati muncul dengan penuh kekuatan, ketenangan, dan kejelasan. Transformasi ini bukan hanya tentang menemukan siapa dirimu, tetapi juga tentang menyadari bahwa kamu selalu memiliki kekuatan untuk membentuk hidupmu sendiri. Selama ini, kamu mungkin merasa terjebak oleh kondisi, orang lain, atau masa lalu. Tetapi sekarang, kamu menyadari bahwa semua itu hanyalah bayangan. Dirimu yang sejati tidak terikat oleh masa lalu atau opini orang lain. Ia bebas, murni, dan kuat. 1. Kesadaran yang membebaskan. Kesadaran adalah inti dari transformasi. Saat kamu benar-benar mengenal diri sendiri, kamu tidak lagi mudah terombang-ambing oleh opini, kritik, atau tekanan dunia. Kamu mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menyenangkan orang lain, tetapi tentang menyalakan cahaya dalam dirimu. Kesadaran ini membebaskanmu dari kebutuhan untuk diakui. Kamu tidak lagi hidup dalam bayangan orang lain. Sebaliknya, kamu hidup berdasarkan kebenaran batinmu. Setiap tindakanmu lahir dari energi yang sejati, bukan dari ego atau ketakutan. 2. Energi hidup yang mengalir. Transformasi ini juga membuat energi hidupmu mengalir lebih lancar. Keputusan menjadi lebih jelas, langkah lebih mantap, dan hati lebih ringan. Kamu menyadari bahwa hidup bukan tentang mengejar sesuatu yang hilang, tetapi menghidupkan apa yang sudah ada dalam dirimu. Orang-orang di sekitarmu mulai merasakan perubahan itu. Mereka melihat kedamaian, kejelasan, dan ketegasan dalam dirimu. Mereka mulai tertarik oleh energi yang alami, bukan karena kamu berusaha terlihat baik. Semesta pun merespons, hal-hal yang selaras dengan tujuanmu mulai datang, seolah alam semesta bekerja bersamamu. 3. Koneksi dengan diri dan semesta. Di tahap ini, kamu merasakan kedalaman hubungan dengan dirimu sendiri.
Kamu tidak lagi terpisah dari jiwa, dari energi, dari alam semesta. Segala sesuatu terasa lebih hidup, lebih bermakna, dan lebih indah. Kamu belajar bahwa dirimu yang sejati selalu terhubung dengan energi yang lebih besar, energi yang memandu, melindungi, dan mengarahkanmu tanpa paksaan. Kamu mulai memahami bahwa setiap pertemuan, setiap kejadian, setiap kegagalan dan keberhasilan adalah bagian dari proses yang membentukmu menjadi dirimu yang sejati. Tidak ada yang kebetulan. Semua adalah panggilan untuk membawa dirimu lebih dekat pada kesadaran dan keutuhan. 4. Hidup penuh makna dan kebebasan. Transformasi dirimu yang sejati membuat hidupmu lebih bebas dari kekhawatiran yang tidak perlu. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan diri, tidak lagi takut gagal, dan tidak lagi mencari validasi orang lain. Kamu mulai menjalani hidup dengan kejelasan tujuan, dengan niat yang murni, dan dengan keberanian untuk mengikuti panggilan jiwamu. Kebebasan ini bukan berarti kamu tidak menghadapi masalah, tetapi artinya masalah tidak lagi menahanmu atau menentukan siapa dirimu. Kamu menghadapi semuanya dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan energi yang selaras. 5. Pesan terakhir untuk dirimu dan semua orang. Perjalanan menemukan diri sejati adalah perjalanan yang panjang dan menantang, tetapi hasilnya luar biasa. Setiap luka, setiap kesedihan, setiap keraguan, ternyata adalah guru yang menuntunmu pada kedalaman batinmu sendiri. Dan ketika kamu sampai di titik ini, kamu menyadari satu kebenaran sederhana namun kuat. Dirimu yang sejati selalu ada di dalam. Ia tidak pernah pergi. Hanya saja selama ini kamu tertutup oleh topeng, ketakutan, dan tuntutan dunia. Saat kamu berani melihat, mendengar, dan menerima dirimu sepenuhnya, kehidupanmu akan berubah selamanya. Kamu sekarang hidup sebagai dirimu sendiri. Tidak sempurna, tapi jujur. Tidak tanpa luka, tapi utuh. Tidak sempurna di mata dunia, tapi sempurna untuk dirimu. Dan dengan keberanian itu, kamu mulai menciptakan kehidupan yang benar-benar milikmu, hidup yang selaras, penuh makna, dan dipandu oleh cahaya batin yang tak tergoyahkan. Pertemuan dengan dirimu yang sejati adalah momen paling berharga dalam hidupmu. Dari sini, semua hal yang sebelumnya terasa membingungkan, menyakitkan, atau membebani, mulai menemukan tempatnya. Kamu belajar untuk menghargai perjalanan, menerima dirimu, dan menjalani hidup dengan ketulusan, keberanian, dan cinta yang sesungguhnya.